Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwiyandari dengan NIM 2381050051. Nah, di video ini adalah mengenai tugas metode numerik, yaitu materi metode Newton-Raphson. Nah, untuk materinya adalah sebagai berikut. Nah, jadi untuk pembahasan mengenai tugas metode numerik kali ini adalah tentang metode Newton-Raphson dan metode secant. Jadi ada beberapa hal yang akan dibahas di metode Newton-Raphson, yaitu yang pertama adalah asumsi, interpretasi, contoh soalnya bagaimana, dan analisis konvergensi di metode Newton-Raphson ini. Nah, kemudian hal yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa dalam analisis numerik, metode Newton-Raphson itu merupakan suatu algoritma pencari akar fungsi yang mencari hampiran yang lebih baik, hampiran terhadap akar fungsi bernilai real. Jadi kita akan mencari estimasi akar atau hampiran akarnya dari sebuah fungsi yang diketahui. Nah, untuk metode Newton-Raphson ini juga mendapat nama dari Isaac Newton dan Joseph Raphson. Jadi penamaan dari metode Newton-Raphson merupakan gabungan dari kedua ilmuwan tersebut. Metode Newton-Raphson biasa disebut juga dengan metode Newton. Dari metode Newton-Raphson ini kita akan diberikan sebuah tebakan awal yaitu x0, di mana metode ini menggunakan informasi dari fungsi turunannya di titik tersebut untuk mendapatkan tebakan yang baik. Artinya di metode Newton-Raphson ini kita akan diberikan sebuah fungsi, kemudian diberikan pula tebakan awalnya x0-nya itu sama dengan berapa, dan kemudian turunan dari fungsinya itu berapa, turunan pertama. Nah, jadi untuk asumsi secara definisi mungkin perkiraan kan. Jadi asumsi di metode Newton-Raphson ini adalah suatu fungsi kontinu dan turunan pertamanya diketahui. Ini asumsi yang pertama. Artinya tebakan awal x0-nya ini sedemikian sehingga fx0 tidak sama dengan 0. Dari grafik ini kita bisa lihat bahwa ada suatu fungsi fx di sumbu y yang ini kita akan mengekstrapolasikan ke dalam sumbu x. Jadi, jika tebakan awal akar adalah xi, di sini tebakan awal akarnya, maka tangen dari fungsi yang dievaluasi, fungsi fx ini, di xi, maka fungsinya adalah f aksen xi. Di sini ada slope turunan dari fungsi fx. Kemudian diekstrapolasi ke sumbu x adalah yang ini. Sehingga titik tersebut kemudian menjadi estimasi akar atau hampiran akar yang tadi sudah saya jelaskan, dinamakan dengan xi ditambah 1. Nah, kemudian dari sini diberikan pula xi suatu tebakan awalnya, yaitu akar dari fungsi sama dengan 0 atau fungsi fx ini sama dengan 0. Maka cara terbaik untuk mendapatkan estimasinya adalah xi ditambah 1 dari teorema Taylor, yaitu sebelumnya sudah pernah dibahas mengenai teorema Taylor, yaitu f x ditambah h mendekati fx tambah f aksen xh. Jadi di sini adalah penjumlahan antara turunan dari fungsi yang ini kemudian dikalikan dengan h. Kita dapatkan hanya itu sedemikian sehingga fx ditambah h sama dengan 0, sehingga h-nya itu mendekati fx dibagi dengan turunan pertama dari fx ini. Nah, kemudian dari sini bisa kita tuliskan dengan dari sini kan, sehingga titik tersebut kemudian menjadi estimasi akar xi ditambah 1. Ini estimasi akarnya kan xi ditambah 1 sama dengan xi. Di sini tebakan awal akarnya dikurangi fxi. Fxi-nya adalah fungsi dari yang dievaluasi per f aksen xi-nya, turunan dari fungsi yang dievaluasinya. Maka dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa dalam metode Newton-Raphson itu akan diberikan sebuah fungsi, turunan fungsinya, kemudian tebakan awalnya, asumsi bahwa f
aksen X0 ini tidak sama dengan 0, untuk I-nya adalah sama dengan 0, sedemikian sehingga N, maka XI ditambah 1 sama dengan XI dikurangi FXI per F aksen I. Nah, ini adalah rumus yang perlu kita ketahui untuk mencari hampiran atau estimasi akar dengan metode Newton-Raphson. Nah, untuk contohnya adalah kita ketahui bahwa akar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah x min 3, dan tebakan awalnya adalah 4. Kemudian f aksen x atau turunan pertama dari nilai fungsi yang dievaluasi ini adalah 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Nah, kemudian cara menyelesaikannya ada 2. Tergantung soalnya apakah dia menentukan banyaknya iterasi untuk sampai pada ketentuan soalnya. Kemudian yang kedua adalah ada syarat galat atau errornya. Jadi nilainya nanti harus kurang dari atau sama dengan galat atau error tersebut. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan dengan beberapa iterasi. Untuk iterasi yang pertama, kita tuliskan dengan X1 sama dengan, tadi kan X1 ini dari mana? Dari rumus yang tadi, yaitu XI ditambah 1, di mana XI-nya ini sama dengan 0, bukan XI-nya sama dengan 0, tapi I-nya sama dengan 0, sehingga I ditambah 1, yaitu 1, sehingga iterasi yang pertama adalah disebutnya X1, sama dengan tadi XI-nya adalah harus I-nya 0, sehingga X0 dikurangi Fx0 per F aksen X0 sama dengan X0-nya di sini kita ketahui 4, dikurangi Fx0. X0-nya 4 kita substitusikan ke dalam fungsi yang dievaluasinya, yaitu X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah X dikurangi 3. Maka kita substitusikan sehingga 4 pangkat 3 dikurangi 2 kali 4 pangkat 2 ditambah 4 dikurangi 3. Nah, dari sini kita akan menghasilkan sebuah nilai, yaitu 33. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita substitusikan pula nilai 4 ini atau X0 ini ke dalam fungsi turunannya atau fungsi yang ini. Turunan dari fungsi yang ini ya. Nah, 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 itu x-nya adalah 4. Maka 3 dikali 4 kuadrat dikurangi 4 kali 4 ditambah 1. Hasilnya akan menjadi 33. Sehingga dari rumus yang ini kita dapatkan 4 dikurangi 33 dibagi 33, yaitu 1. Sehingga 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, ini untuk iterasi yang pertama atau X1-nya. Untuk iterasi yang kedua dengan rumus yang sama kita tuliskan ulang. Jangan, karena kita mencarinya iterasi yang kedua, sehingga kita tidak perlu tuliskan X1 di sini. Kan di sini itu XI ditambah 1. Nah, XI-nya tadi kan 0 karena tebakan awal. Sedangkan yang ini iterasi satunya kan udah ketemu, yaitu 3. Sehingga kita tuliskan bahwa XI ditambah satunya adalah X1 ditambah 1, yaitu menjadi X2 sama dengan XI-nya karena iterasi pertamanya sudah diketahui, maka XI-nya adalah X1 dikurangi Fx1 per F aksen X1, yaitu sama dengan tadi adalah X1-nya kita ketahui bahwa iterasi yang pertama ini adalah nilainya 3, maka kita tuliskan 3 dikurangi, kita substitusikan kembali nilai 3 ini ke dalam fungsi yang akan dievaluasi, yaitu ini X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah X min 3. Maka akan menghasilkan 9. Dari mana? Dari 3 pangkat 3 dikurangi 2, 3 pangkat 2 ditambah X-nya adalah 3 dikurangi 3, maka akan menghasilkan 9. Kemudian kita substitusikan kembali nilai XI 3 ke dalam fungsi turunan pertamanya, yaitu 3x pangkat 2 dikurangi 4x tambah 1, yaitu akan menghasilkan 16. Nah, untuk menghitungnya teman-teman bisa menggunakan kalkulator ya. Di sini 9 dibagi 16 itu nanti hasilnya berapa? Kemudian selisihnya dari 3 dikurangi 9 per 16 ini adalah 2,4375. Nah, dari sini karena belum ada ketentuan untuk berhenti dalam atau sampai
iterasi kedua, maka kita lanjut ke iterasi yang ketiga. Nah, untuk iterasi yang ketiga, caranya adalah sama seperti yang iterasi pertama dan kedua, yaitu XI ditambah 1, di mana XI-nya adalah ini ya, iterasi yang kedua, yaitu 2,4375, kemudian ditambah 1 untuk mencari nilai iterasi yang ketiga, yaitu X3 sama dengan X2 dikurangi Fx2 per F aksen X2. Maka X2-nya adalah ini, 2,4375 dikurangi 2,0369 itu dari substitusi yang nilai X2 ke dalam fungsi yang akan dievaluasi, yaitu yang di soal tadi. Kemudian kita substitusikan kembali nilai X2 ini ke dalam nilai turunannya atau fungsi turunannya menjadi 2,4375 dikurangi 2,0369 per 9,0742 itu adalah sama dengan 2,2130. Jadi untuk fungsi yang ini kita bisa menggambarkan dalam sebuah grafik. Teman-teman bisa menggunakan beberapa software, misalnya adalah GeoGebra, kemudian MATLAB dan sebagainya. Maka kita dapatkan bahwa grafik dari fungsi yang ini adalah seperti ini. Untuk metode Newton-Raphson juga bisa menggunakan tabulasi atau bentuk tabel. Nanti disajikan bentuk tabelnya, yaitu ini. Nah, di sini adalah sampai iterasi keempat. Nah, ini iterasi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, jadi ini tebakan awalnya. Kemudian yang ini adalah hasil dari substitusi nilai fungsi, kemudian ini hasil dari substitusi XK ke dalam fungsi turunannya, kemudian ini adalah XK ditambah satunya, kemudian ini adalah selisihnya. Nah, ada di sini kan. Hasil selisihnya ini. Ini kan XK ditambah 1 dikurangi XK-nya yang ini kan, berarti hasilnya adalah 1. Caranya cukup sama yang tabulasi dengan yang tadi, per iterasi. Kemudian kita masuk ke dalam analisis konvergensi. Jadi dalam analisis konvergensi ini ada teorema yang mengatakan misalkan Fx, F aksen X dan F double aksen X, atau ini adalah fungsinya, kemudian ini adalah turunan pertama dari fungsi ini, kemudian ini adalah turunan kedua dari fungsi yang akan dievaluasi. Dia kontinu di X mendekati R, di mana FR-nya ini sama dengan 0. Jika F aksen R-nya adalah tidak sama dengan 0, maka ada delta lebih dari 0, sedemikian sehingga nilai mutlak dari X0 dikurangi R ini adalah kurang dari atau sama dengan delta. Sama dengan, nah dari sini kan kita bisa mendapatkan sebuah rumus ya. Jadi nilai mutlak dari XK ditambah 1 dikurangi R per nilai mutlak dari XK dikurangi R dikuadratkan itu adalah kurang dari atau sama dengan C. C-nya itu kan konstan. Nah, C-nya ini sama dengan 1/2 nilai max dari X0 dikurangi R kurang dari atau sama dengan delta kali dengan nilai mutlak dari turunan kedua fungsinya. Kemudian dibagi nilai minimal dari X0 dikurangi R kurang dari atau sama dengan delta kali dengan nilai mutlak turunan pertama dari fungsinya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis konvergensi. Yang pertama ini, saat tebakan cukup dekat ke akar fungsi, maka fungsi dari metode Newton-Raphson tersebut dijamin konvergen atau membusat secara kuadratik. Konvergen kuadratik ini berarti banyaknya angka yang tepat muncul berulang pada setiap iterasinya. Jadi kalau misalkan pada soal di metode Newton-Raphson itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Misalnya ada fungsi, kemudian kita mencari iterasi untuk sampai pada suatu galatnya itu misalnya 0,05. Jadi kita mencari iterasi sampai nilai X-nya itu kurang dari atau sama dengan 0,05 dan seterusnya. Nah, untuk materi selanjutnya adalah kita bahas mengenai metode secant. Jadi di metode numerik ini untuk mencari akar persamaan nonlinear kita bisa menggunakan metode secant, di mana metode ini merupakan modifikasi dari metode Newton-Raphson
jelaskan tadi, dan regula falso yang menggunakan kemiringan 2 titik secara diskrit untuk memperkirakan akar atau estimasi akarnya itu kita cari. Nah, metode SECAD ini merupakan salah satu metode terbuka, jadi berbeda dengan metode bagi dua. Dengan metode regula false, metode SECAD itu termasuk salah satu metode terbuka untuk menentukan solusi akar dari persamaan non-linear. Metode SECAD merupakan modifikasi tadi dari Newton-Raphson, yaitu dengan mengganti fungsi turunan yang digunakan pada metode Newton-Raphson menjadi bentuk lain yang ekuivalen atau setara ya. Ada pula kelebihan dari metode SECAD ini adalah bisa digunakan untuk mencari akar-akar bersamaan dari persamaan polinomial kompleks atau persamaannya yang turunan pertamanya sulit untuk didapatkan. Jadi, kalau dalam metode Newton-Raphson itu kita diberikan hanya satu tebakan awal, yaitu X0. Sedangkan di metode SECAD ini kita diberikan dua tebakan awal, yaitu X0 dan X1. Maka iterasi untuk memperbaiki akar bisa dihitung dengan rumus Xn ditambah 1 sama dengan Xn dikurangi Fxn dikali Xn dikurangi Xn min 1 dibagi Fxn, atau ini fungsi yang akan dievaluasinya ya, dikurangi Fxn min 1, di mana Xn dan Xn min 1 ini adalah dua perkiraan akar sebelumnya atau tebakan awalnya, X0 dan X1 ini. Nah, yang kedua Fxn ini dan Fxn min 1 ini adalah nilai fungsi pada Xn dan Xn min 1. Nah, adapun algoritma dari metode SECAD itu kita definisikan terlebih dahulu fungsi fx-nya itu seperti apa, kemudian toleransi error atau galatnya, atau di sini adalah epsilon s-nya itu berapa gitu, menaksir batas atas xi dan batas bawah xi min 1, kemudian menentukan fxi dan fxi min 1, ini dua tebakan awal, kemudian ini tadi ya fungsinya. Jika fxi sama dengan fxi min 1, maka iterasi tidak dapat dilanjutkan. Tetapi jika iterasi fxi tidak sama dengan fxi min 1, maka iterasi dapat dilanjutkan. Nah, kita melakukan iterasinya itu dengan menghitung nilai taksiran atau hampiran atau estimasi lah akar selanjutnya dengan xi ditambah 1 sama dengan x1 dikurangi tadi rumusnya ya, fx1 dikali xi dikurangi xi min 1, kemudian dibagi dengan fx1 dikurangi xi min 1. Nah, jika iterasinya berhenti, iterasinya berhenti jika epsilon RH ini kurang dari sama dengan epsilon S. Epsilon RH ini adalah nilai dari yang kita cari, iterasi atau nilai taksiran akar yang kita carinya, kurang dari sama dengan galat atau errornya. Dengan cara apa mencarinya? Dengan cara kita mencari nilai mutlak dari xi ditambah 1 dikurangi xi per xi ditambah 1. Nah, kemudian di sini ada satu buah contoh soal. Kita menentukan salah satu akar dari 4x pangkat 3 dikurangi 15x pangkat 3 ditambah 17x dikurangi 6 sama dengan 0 menggunakan metode SECAD sampai 9 iterasi. Nah, di sini kan sudah ditentukan. Kita tidak menentukan galat atau errornya, tapi kita diminta untuk melakukan atau mencari titik hampiran atau estimasi akarnya itu hanya sampai 9 iterasi. Artinya kita lakukan iterasi pertama sampai iterasi yang ke-9. Nah, untuk iterasi yang pertama, kita ambil titik sembarang untuk titik awalnya, yaitu x0 sama dengan min 1 dan x1 sama dengan 3. Nah, untuk titik awalnya ini kita substitusikan ke dalam fungsinya, yaitu 4x pangkat 3, sehingga 4 min 1 pangkat 3 kurangi 15 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 17 dikali min 1 dikurangi 6 sama dengan itu hasilnya negatif 42. Untuk x1 sama dengan 3, maka f3 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 15 kali 3 pangkat 2 dan ditambah 17 kali 3 dikurangi 6 sama dengan 18. Untuk x2 nya ini kita dapatkan rumus yang sebelumnya nih ya, yang kalau teman-teman lupa kita bisa lihat kembali ke video sebelumnya.
Nah, kemudian kita dapatkan bahwa X2-nya sama dengan 3 dikurangi 18 dikali 3 dikurangi 1. Per 18 dikurangi negatif 42, yaitu hasilnya adalah 1,8. Ini untuk iterasi yang pertama. Untuk iterasi yang kedua, menggunakan cara yang sama. 3-nya adalah XI, kemudian kan enggak, X1-nya kan 3, berarti X2-nya adalah yang ini. Hasil iterasi yang sebelumnya. Kemudian dengan cara yang sama kita dapatkan untuk iterasi yang kedua adalah nilainya 1,843. Untuk iterasi yang ketiga, kita menentukan dua tebakan awalnya itu sama seperti cara yang tadi. Kita lihat X2-nya itu adalah 1,8 dan X3-nya itu adalah ini 1,843. Nah, terus kita teruskan langkah yang sama sampai 9 iterasi sesuai apa yang diminta oleh soal. Nah, jadi ini ada sampai iterasi ke 6. Kita juga bisa menggunakan tabulasi atau bentuk tabel dari metode secant. Yaitu caranya sama. Untuk N-nya itu ada iterasi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Xn min 1 ini kan untuk mencari tebakan yang pertama kan. Tadi untuk mencari tebakan awal atau titik awalnya itu kan rumusnya Xn min 1. N-nya adalah 0, 0 dikurangi 1 min 1, sehingga X0-nya adalah negatif 1. Kemudian Xn. Nah, di sini adalah 3. Kemudian kita cari selanjutnya sampai iterasi yang ke-9. Tapi di tabulasi ini hanya sampai iterasi yang ke-7. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.